Oke, ya kita pelajari saja dari awal ya. Jadi kompensator itu ya adalah sebuah komponen atau rangkaian tambahan yang ditambahkan ke dalam sistem kendali untuk mengkompensasi kinerja yang kurang baik. Ya. Nah, kompensator ini ya prinsipnya itu kan sudah saya sampaikan bahwa ketika kita membuat sistem kendali, ya, maka sinyal error itu yang diolah. Nah, diolahnya bagaimana? Diolahnya yang paling sederhana adalah menggunakan pengaturan penguatan atau gain adjustment. Ya, jadi cuma dikuatkan atau dilemahkan ya sinyal errornya dan itu nanti akan mempengaruhi eh, performan dari sistem kita. Nah, tapi penguatan atau pengaturan penguatan atau gain adjustment ya, seringkali tidak bisa memenuhi kriteria atau spesifikasi yang kita inginkan. Ya, misalkan kita inginkan transiennya sekian detik misalkan ya, atau sekian menit ya, itu tidak bisa ya kalau hanya mengandalkan gain adjustment. Karena itu kita butuh satu sistem kendali yang lebih ya, lebih advance lagi ya, yaitu yang disebut dengan kompensator. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, kita lihat ya. Jadi kita akan memulai pembahasan kompensator dengan melihat dulu gain adjustment atau penguatan atau pengaturan penguatan yang bisa mengubah performan dari sistem kendali. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada sistem kendali kecepatan motor, ya, yang di sini itu adalah blok diagram motor. Ya. Kemudian yang di depannya adalah amplifier atau penguat, ya, penguat. Ya. Nah kita lihat kalau kita gabungkan dua blok ini menjadi GS sama dengan 5KA dibagi S kalikan S per 2 plus 1 kalikan S per 6 plus 1. Ya, ini adalah transfer function untuk forward ya, atau forward transfer function ya, transfer function arah maju saja, yaitu GS ya. Jadi GS itu adalah transfer function arah maju atau juga dikenal sebagai open loop transfer function atau transfer function lingkar terbuka ya. Jadi transfer function yang belum melibatkan feedback. Maaf. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau fungsi transfer function-nya ini ya, kalau transfer function-nya ini ya, kalau kita ubah bisa menjadi lebih sederhana ya, seperti bentuk yang di bawah ini, yaitu K dibagi S kalikan S plus 2 kalikan S plus 6. Nah, kita lihat sekarang ya. Nah, K-nya ini itu adalah nilainya 60 ya, untuk KA-nya sama dengan 1 ya. Jadi kalau KA-nya dipilih 1 maka K-nya 60 ya. Jika K diubah-ubah ya, nilai K-nya ini diubah-ubah, itu artinya juga KA-nya juga berubah ya. Nah, kita lihat pengaruhnya apa terhadap root locus dari sistem yang kita jadikan contoh di sini ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita membuat root locus itu pada dasarnya adalah menggambarkan seluruh
akar-akar dari persamaan, ya, akar-akar dari persamaan yang ada di transfer function dengan nilai penguatan yang berubah, ya, dari 0 sampai tak terhingga. Jadi prinsipnya itu. Jadi kalau penguatannya diubah, ya, maka transfer function-nya itu akan berubah. Maksudnya transfer function berubah, kemudian root locus-nya itu juga berubah. Root locus itu kan tempat akar-akar, ya. Jadi root locus itu tempat akar-akar dari persamaan yang ada di transfer function. Ya, jadi prinsipnya itu kalau kita lihat di sini, ya, sini itu ada bagian penyebutnya. Nah ini ada ya, akar-akarnya, ya, akar-akar yaitu nilai S-nya ini. Ya. Jika K-nya berubah, maka akan mengalami perubahan. Ya. Nah, letak dari akar-akar ini digambar. Inilah yang kita sebut dengan root locus. Ya, root locus itu sebenarnya tempat kedudukan akar-akar, bukan satu akar ya, tapi tempat kedudukan akar-akar dari persamaan karakteristik sebuah sistem. Ya, persamaan karakteristik dari sebuah sistem itu diambil dari transfer function. Jadi titik-titik ini sebenarnya garis hitam ini sebenarnya kumpulan dari akar-akar, dari titik-titik di mana penguatannya itu berubah. Ya, jadi kalau di sini misalkan ini kita Anda lihat di sini, nah di sini titik ini itu K-nya adalah 10,5, ya. Kemudian kalau di sini yang di atas ini itu adalah ketika K sama dengan 60 dan seterusnya. Kalau K-nya dinaikkan lama-lama akan masuk ke sebelah kanan dari sumbu J omega ini atau sumbu vertikal ini. Apa akibatnya? Akibatnya kalau sudah pindah ke kanan, maka sistem menjadi tidak stabil. Ya, jadi sistem stabil itu harus dijaga, akar-akar persamaan karakteristiknya itu harus selalu berada di sebelah kiri dari sumbu vertikal J omega ini. Ya, jadi inilah yang disebut dengan kalau perpotongan antara root locus dengan J omega, inilah yang kita sebut sebagai batas kestabilan. Ya, batas kestabilan itu di titik tertentu dengan K tertentu. Ya. Jadi ketika kita mengubah nilai K, itu sebenarnya adalah menggeser titik-titik kerja dari sistem yang kita amati. Ya, itu prinsip root locus. Jadi root locus sekali lagi itu adalah sebenarnya kumpulan, ya, kumpulan dari titik-titik, ya, yang merupakan, ya, akar persamaan, ya, karakter dari persamaan karakteristik sistem, ya, karakteristik sebuah sistem. Jadi kumpulan. Jadi titik-titik kumpulan ini adalah kumpulan dari titik-titik, ya. Nah itu yang kita sebut root locus. Ya. Jadi locus itu tempat, root itu adalah akar, ya. Ya, jadi akar, jadi tempat akar-akar. Ya. Jadi prinsipnya itu. Nah, ketika kita mengkompensasi itu sebenarnya, atau ketika kita mengubah penguatan itu sebenarnya cuma menggeser titik kerja. Jadi kalau misalkan pada waktu K 10,5, maka titik kerjanya berada di sini. Ya, titik kerja sistem yang kita amati berada di sini. Kalau kita berikan K 60, maka titik kerjanya bergeser di sebelah sini. Ya, dan seterusnya kalau kemudian K-nya sangat besar, maka titik kerjanya berada di sini dan itu menyebabkan sistem tidak stabil. Nah, penggambaran root locus itu prinsipnya adalah simetris, ya. Jadi kalau kita mengamati yang di atas, itu sama dengan yang di bawah, ya, karena persamaan karakteristik, maksudnya root locus itu sifatnya adalah simetris, ya, simetris terhadap sumbu horizontal, ya. Jadi bagian atas dengan bagian bawah itu sama persis, ya, simetris, ya, pencerminan saja, ya, sama persis.
Ya, karena itu kalau kita menggambarkan itu atau gambar root locus itu selalu atas dengan bawah itu simetris, ya, sama ya. Nah, itu adalah root locus. Jadi prinsipnya adalah ketika kita mengubah gain adjustment atau mengubah penguatan maksud saya dengan melalui gain adjustment atau pengaturan penguatan, maka titik kerja dari sistem itu berubah. Nah, kalau titik kerja sistem itu berubah, maka ya karakteristik dari sistem itu juga berubah. Misalkan error steady state-nya berubah, transient responnya berubah. Ya, kita lihat ya. Pada saat Ka sama dengan 1, ya, konstanta galat kecepatan itu didefinisikan sebagai KV limit SGS dengan S mendekati 0, maka nilainya adalah 5 KA. Coba perhatikan Anda G. Ya, G-nya itu kan ini ya, G-nya ini. Ya. Kalau SGS itu artinya S-nya dibuang. Ya, SGS berarti S kalikan K per S plus S plus 2 kalikan S minus berarti S yang di atas dengan bawah dicoret. Sehingga tinggal K dibagi S plus 2 dibagi S plus 6. Ya. Nah, kalau kemudian S-nya mendekati 0, apa akibatnya? Kalau S-nya mendekati 0 berarti menjadi K, yang ini 2, yang ini adalah 6. Jadi ya, menjadi apa? Menjadi berapa? Kalau S mendekati ini pakai ini juga nggak apa-apa. Karena ini mengamati KA ya. Jadi KA-nya. Jadi kalau di sini ya. Kalau S-nya mendekati 0, berarti ini 0 per 2, 0. Kemudian 0 per 6, 0 juga. 1 kali 1 berarti menjadi 5 KA. Ya. Nah, ini. Jadi KV, yaitu tetapan galat kecepatan, itu adalah 5 KA. Kalau KA-nya dipilih 1, berarti sama dengan 5. Nah, berapa error atau galat atau error statistiknya? Error statistik itu didefinisikan sebagai 1/per KV, yaitu 1/5 atau 0,2. Ya. Ini adalah ketika KA sama dengan 1. Ya. Nah, ketika KA sama dengan 1, nilai K-nya, ya, perhatikan di sini, ya. Ketika K sama dengan 1, maka K-nya, yaitu K ini, itu 60. Ya, nilainya adalah 60. Sehingga kita akan mendapatkan pada saat K60, pasangan akar-akarnya adalah min 0,3 plus minus J 2,8. Ya, di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, ini. Ya. Min 0,3, ini 0,3, kemudian J 2,8 ini. Nah, pasangan ini dengan yang ada di bawah di sini. Nah, pasangannya karena plus minus. Ya, min 0,3 plus J 2,8 dan min 0,3 min J 2,8. Min J 2,8 itu di bawah sini. Nah, itu adalah ketika kita memberikan penguatan KA sebesar 1. Ya, sehingga kita dapatkan akar persamaannya atau pasangan akar-akarnya adalah min 0,3 plus minus J 2,8. Nah, dari nilai akar-akar ini maka kita bisa dapatkan damping ratio atau nisbah redaman zeta sebesar 0,105. Kemudian natural frekuensi omega n 2,85, settling time-nya adalah 4 per zeta omega n atau 13,36 detik. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa sistem itu sangat lambat dalam mencapai keadaan tunak, ya, karena settling time-nya adalah 13,36 detik.
Ya, settling time itu apa? Settling time itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai kondisi lunak, settle. Ya. Mantap. Ya. Nah, jadi itu 13,36 detik. Nah, kalau ini dirasa terlalu lama, maka kita ingin membuat sistem ini, ya, TS-nya, time settlingnya kurang dari 4 detik. Ya, kita ingin percepat, mencapai steady state-nya itu dipercepat. Jangan sampai 13,3,6, tetapi diusahakan lebih kecil dari 4 detik. Kemudian damping rasionya yang 0,1, ya, itu kita akan naikkan menjadi 0,6, dan error steady state-nya itu kita pertahankan di angka 0,2. Nah, sekarang bagaimana caranya? cara untuk mendapatkan atau membuat sistem itu yang tadinya itu time settlingnya 13, sekian, itu berusaha diturunkan jadi 4 detik, setanya dinaikkan menjadi 0,6. Ya, ini gimana caranya? Ya, caranya adalah yang pertama adalah, ya, jadi yang pertama adalah kita menggunakan pendekatan grafis, ya. Karena sudah diketahui zeta sama dengan 0,6, maka kita bisa membuat grafik zeta, 06. Nah, zeta, 06 itu ini. Grafik zeta, 06, ya. Grafik zeta 0,6, ya. Ya. Itu adalah ini, ya. Jadi zeta itu rumusnya adalah, ya, atau ya, zeta di sini ada nggak rumusnya? Nah, kalau enggak Anda harus cari. Ya. Nah, di sini nilai zeta, ya, zeta lain itu adalah bisa dicari dari persamaan kosinus, ya. Dari persamaan kosinus, ya. Jadi Anda bisa cari, ya, zeta, ya, nilai zetanya, ya, berdasarkan persamaan Artes, ya. Nah, di sini, ya. Nah, di sini, ya. Jadi Arcus cos 0,6, sudutnya berapa? Ya. Sudutnya berapa? Terus kemudian digambar. Ya. Ya, jadi Arcus cos 0,6 berapa coba? Coba Anda hitung. Arcus cos 0,6 berapa? Yang udah ketemu? Arcus cos ketemu nggak? Coba dihitung dulu. Ada yang sudah ketemu?
Berapa? Berapa tadi? Sudah yang hitung? Sudutnya berapa? Nol koma enam sudutnya berapa? Sudutnya sudah? 53,13 Pak. 53. 53,13. 13. Berarti ini sudutnya adalah yang ini ya. Nah, ini 53,13 di sini ya. Bukan yang, kalau yang ini yang 84 adalah yang ini. Theta 0,1. Coba cek theta 0,1 cosnya berapa? Harga cos 0,1 berapa? 84,26 Pak. Ya, benar. Berarti ini 84 ya. Jadi kita karena theta sudah diketahui 0,6, langkah selanjutnya apa? Menghitung apa? Akar cos dari 0,6 ya. Ketemu 50 sekian. Nah, di sini nih. Tarik garis. Bikin pakai busur sekian derajat, tarik garis ke sana. Nah, ini. Nah, ini garis ini. Inilah garis theta. Ya. Terus apa lagi? Nah, theta itu nanti akan berpotongan di sini. Nah, ini. Ya. Terjadi perpotongan. Ya, perpotongan dengan root locus. Ya. Garis theta, ini root locusnya yang melengkung ini. Nah, ini perpotongannya. Nah, ya. Nah, kemudian dari situ kalau sudah dapat, maka akan kita dapatkan K-nya adalah 10,5. Ya, KA-nya adalah tadi ya. Kalau KA1, K-nya 60. Nah, berarti per 60 ya. Benar ya? Kalau KA-nya 1 ya, K-nya 60 atau 60 KA sama dengan K ya. 60 KA berarti KA adalah 10,5 dibagi 60 ya. 10,5 berapa? 10,5 dibagi 60. Jadi 0,175 di sini ya. KV-nya berapa? KV-nya adalah ini. Harga KV adalah KV-nya adalah ini. KV adalah 5 KA. Ya.
5 KA ya. Berarti 0,175 kemudian dikali 5 ya, 0,875 di sini KV-nya. Nah, KV-nya kalau sudah KV-nya berarti kita bisa hitung ya. Error steady state-nya. ES-nya berarti berapa? Error steady state itu adalah seper KV. Berarti seper 0,875 ya. Seper 0,875 ya. Jadi 0,875 kemudian ya, sepernya ya, seper 0,875 ya, 1,14 ini. Nah, error steady state-nya 1,14 detik. Kemudian kita bisa cari ya omega n-nya ya. Omega n-nya di sini ya. Omega-nya ini panjang ini ya. Omega n-nya itu panjang ini yaitu 1,26 ya. Omega n-nya adalah 1,26. Nah, di sini ya. Kemudian TS-nya berapa? TS-nya adalah 4 per zeta omega n. TS-nya berarti 4 kali 0,6 kali 1,26. Ya. Jadi 5,3 detik. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Nah, perhatikan sekarang. Ketika kita hanya mengubah gain adjustment atau mengubah gain ya atau menggunakan teknik gain adjustment, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah setanya memang tercapai yaitu 0,6 ya sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan yaitu seta 0,6. Kita periksa TS-nya. TS-nya apakah lebih kecil dari 4 detik? Ternyata tidak. TS-nya 5,3 detik. Apakah error steady state-nya bisa dipertahankan di angka 0,2? Ternyata tidak juga. Error steady state-nya malah membesar menjadi 1,14. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau kita hanya mengatur gain-nya saja, penguatan saja, maka sistem itu ya tidak bisa atau tidak dijamin bisa memenuhi spesifikasi yang kita harapkan. Ya, terbukti di sini setanya memang memenuhi harapan, tapi TS dan error steady state-nya itu tidak memenuhi spesifikasi yang kita inginkan. Karena itu kita akhirnya harus ya memasang ya satu controller atau satu blok yang mengkompensasi error signal ya yang lebih advance lagi, yang lebih bagus lagi ya. Karena gain adjustment itu terbukti tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, tidak gain adjustment itu tidak bisa ya memenuhi spesifikasi yang kita inginkan. Ya, karena itu dikembangkan oleh para ahli kendali ya apa yang kita sebut dengan kompensator. Ya. Kompensator. Ya. Kompensator. Ya. Kita kembangkan kompensator. Ya. Nah, kompensator ini prinsipnya apa? Ya, ini prinsipnya. Kalau di gain adjustment kan hanya mengubah-ubah penguatan. Tapi kalau kompensasi ya, atau kompensator itu tidak hanya memberikan penguatan, tetapi juga mempengaruhi pool
ya, atau S-nya, nilai S yang di bagian penyebut, ya, atau yang disebut dengan pool, ya. Kan di root locus ada zero sama pool, ya. Nah, kompensator itu akan mempengaruhi zero dan pool, ya, zero dan pool, ya. Jadi prinsipnya itu adalah karena mengubah penguatan itu tidak mampu, ya, tidak mampu untuk mencapai spesifikasi yang kita inginkan, maka kita membutuhkan satu controller atau satu blok di controller itu yang lebih advance atau lebih baik lagi, ya, atau lebih bagus lagi. Nah, itulah yang kita beri nama kompensator. Ya, nanti di kompensator ada kelemahan, nanti ada PID. PID ada kelemahan, nanti naik lagi dengan sistem kendali yang lebih advance lagi. Terus gitu. Prinsipnya adalah seperti itu. Sama dengan gain adjustment itu, ya, secara umum itu lebih baik dibandingkan on off, ya, gain adjustment. Jadi kendali yang paling tradisional itu adalah on off, ya, kemudian naik lagi jadi gain adjustment. Gain adjustment naik lagi jadi kompensator, kompensator naik lagi jadi PID, PID naik lagi menjadi kontrol-kontrol advance, ya, seperti optimal control, kemudian ada adaptive control, ya, kemudian juga ada kendali-kendali yang tidak memerlukan transfer function seperti fuzzy logic, ya, kemudian jaringan saraf tiruan, ya, terus saja, ya. Ya. Jadi prinsipnya adalah itu. Nah, kompensator itu prinsipnya adalah, ya, memberi satu pengaruh kepada root locus, ya. Jadi root locusnya yang diubah. Kalau gain adjustment itu hanya menggeser, ya, gain adjustment itu hanya geser aja, geser titik kerja, tetapi si bentuk root locus yang melengkung ini tetap, ya, tetap saja, ya, tidak berubah karena memang gain adjustment itu tidak mengubah posisi pull dan posisi zero, sehingga root locusnya tetap, ya, bentuk root locusnya tetap, ya, karena itu gain adjustment itu mempunyai kelemahan, ya, karena memang root locusnya itu tetap, ya, tidak berubah. Nah, kalau kompensator itu kita berusaha mengubah, ya, mengubah root locusnya, ya, jadi root locusnya itu diubah sedemikian rupa sehingga titik kerja dari sistem itu bisa mengikuti spesifikasi yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara mengubahnya, mengubah root locus? Caranya adalah dengan menambahkan, ya, kombinasi zero dan pool, ya, kita tambahkan kombinasi zero dan pool, ya. Nah, kombinasi zero dan pool inilah yang kemudian, ya, melahirkan beberapa jenis atau beberapa tipe dari kompensator, ya. Kita lihat, ya. Nah, kompensator yang ya, ya, kompensator yang pertama itu adalah kompensator lead, ya. Kompensator lead itu apa? Kompensator lead itu adalah satu kompensator yang, ya, zeronya zero ini
lebih dekat ke titik pusat dibandingkan pool. Jadi poolnya itu di kiri dari zero. Itu adalah kompensator lead. Ya. Jadi kompensator lead itu ya, zeronya lebih dekat ke titik pusat dibandingkan pool. Pool itu ditandai dengan tanda silang, zero itu tanda nol ini. Ya, zero. Ya. Nah, ini adalah kompensator lead. Nah, sebaliknya kompensator lag itu nanti adalah kebalikannya. Ya, kalau kompensator lag ya poolnya lebih dekat ke titik pusat dibandingkan zero. Ya. Ya, itu prinsip dari kompensator. Jadi kompensator itu prinsipnya adalah memberi satu tambahan zero dan pool ya, sedemikian rupa sehingga root locus dari sistem itu akan mengalami perubahan. Dan perubahan itu diharapkan bisa memenuhi spesifikasi yang kita inginkan. Ya, prinsipnya itu seperti itu. Ya. Nah, kalau kita gambar di sini, ya, ya, GC, ya, itu sama dengan, ya, ini adalah persamaan kompensator umum. GC sama dengan Z, S plus ZC dibagi S plus PC. Ya, atau sama dengan S plus seperto dan dibagi S plus seper alfa to. Dengan alfa itu adalah ZC per PC lebih kecil dari 1 dan to-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau alfanya itu adalah lebih kecil dari 1, di mana alfa adalah ZC per PC, ya, maka akan menjamin bahwa ZC itu akan lebih dekat dengan pool, lebih dekat dengan titik pusat. Benar nggak? Ini pernyataan ini benar nggak? Nah, ini ciri dari kompensator lead. Alfa plus ZC per PC harus nilainya lebih kecil dari 1. Benar nggak? Halo? Benar nggak pernyataan ini? Ini syarat untuk kompensator lead adalah ini. Kan ZC lebih dekat dengan pool. Berarti nilainya lebih kecil atau lebih besar? Dari sisi bilangannya, ya, kan itu negatif semua dua-duanya. Dari sisi bilangan lebih kecil atau lebih besar? Kalau dekat dengan titik pusat. Kalau dekat dengan titik, Lebih kecil. Lebih kecil, ya. Karena CC lebih dekat dengan titik pusat, maka nilai angkanya ya kita mengabaikan bilangan negatifnya karena PC-nya juga negatif, ya. Itu akan menjadikan CC itu CC lebih dekat dengan titik pusat, maka bilangannya lebih kecil. Karena lebih kecil dibagi lebih besar, maka lebih kecil dari 1. Pasti lebih kecil dari 1. Jadi ini adalah persamaan umum dari kompensator lead. Perhatikan. Ya, persamaan dari kompensator lead itu harus memenuhi ini. Ya. Alfa sama CC per PC lebih kecil dari 1. Ya. Nah, ini prinsipnya. Kemudian persamaan kompensator lead secara umum akhirnya kita bisa tulis menjadi GC sama dengan alfa kalikan to S plus 1 dibagi alfa to S plus 1. Ya, ini ya, persamaan yang ini itu diubah ya supaya mudah dibaca menjadi ini. Ya, prinsipnya ini. Ya. Nah, sekarang kita merancang ya, bagaimana kita merancang kompensator lead ya. Perhatikan ini kita sudah mulai masuk ke inti dari kuliah perancang sistem kendali ya, yang lebih orientasinya lebih teoritis ya, bukan praktis ya, yang lebih teoritis. Ya. Jadi yang pertama itu adalah dalam perancangan kompensator lead, yang pertama adalah kita akan menggambarkan satu titik
yang disebut titik SD, ya, titik SD ini, ya, di mana titik SD itu, ya, itu adalah merupakan penggambaran dari spesifikasi yang kita inginkan, ya. Jadi kita harus tahu bahwa spesifikasi dari sebuah sistem atau karakteristik dari sebuah sistem itu ditentukan oleh di mana titik kerja dari sistem itu berada. Nah, titik kerja itulah yang kita sebut dengan nilai SD, yaitu nilai S yang diharapkan. Ya, nilai S itu adalah akar persamaan karakteristik dari sistem. Ya, jadi kalau kemudian, ya, kita letakkan titik SD, di mana titik SD tidak berada di root locus, ya. Ya, kalau kita meletakkan titik SD dan titik SD tidak berada di root locus, ya, maka kita butuh kompensator. Ya, misalkan ini root locusnya ini, ya. Kemudian kita tentukan SD-nya di sini, ya, maka kita butuh kompensator. Karena kalau gain adjustment nggak mungkin. Gain adjustment itu hanya memindahkan di titik ini, ya, di root locusnya. Tidak bisa nyebrang ke sini. Tidak bisa. Ya, jadi kalau kita menentukan satu karakteristik di sebelah sini, yaitu tidak berada di titik, tidak berada di root locus, maka kita butuhkan kompensator. Ya, tapi kalau Anda meletakkan, oh saya pengen titik kerjanya berada di root locus, maka Anda hanya butuh gain adjustment, ya, mengubah-ubah penguatan saja. Ya. Jadi apa yang kita harapkan di dalam root locus itu, yang maksudnya apa yang kita masukkan di dalam root locus itu, yang kita masukkan itu adalah spesifikasi yang dinyatakan dalam titik SD, ya. Nah, itu yang penting, ya. Jadi kalau kita kemudian nyatakan, ya, bahwa transfer function, ya, atau sudut, ya, ya, kita mengenal di root locus itu ada sudut transfer function atau sudut G, ya. Jadi GFSD itu adalah sudut, ya, di mana titik SD itu berada, ya, transfer function atau sudut di mana SD, ya, itu berada, ya. Nah, ini tidak sama dengan 180 derajat, ya, karena memang dia tidak berada di root locus yang kita punyai, ya. Karena itu kita membutuhkan penambahan kompensator. Kita tambahkan GCSD ini, sehingga sudut gabungan antara GCSD yaitu kompensator dan sudut sistem yaitu GFSD itu sama dengan plus minus 180 derajat. Ya, ini adalah matematisnya, ya, matematisnya. Ya. Ya. Sehingga supaya kita mendapatkan sistem itu memenuhi spesifikasi pada titik SD, ya, maka kita bisa, ya, seakan-akan, ya, mencari sebuah sudut, ya, dari sebuah kompensator di titik SD yang besarnya adalah plus minus 180 dikurangi sudut dari titik SD pada transfer function system yaitu GF, ya, kita sebut V, ya, sudut V, ya. Nah, akhirnya kita lihat di sini, ya, ilustrasinya, ya.
kita perhatikan. Ini adalah titik SD, yaitu titik yang kita inginkan. Ya. Kita menginginkan titik kerja dari sebuah sistem adalah di titik SD. Ya. Nah, titik SD ini kalau kita buat garis dari titik pusat ke titik SD, maka ini yang disebut dengan garis seta. Ya. Garis seta. Ya. Nah, kalau kemudian kita umpamakan di sini itu ada zero dari kompensator dan di sini ada pull dari kompensator, maka sudut V ini itu adalah sudut yang dibentuk oleh zero terhadap SD dan pull terhadap SD. Inilah yang kita sebut dengan sudut V. Ya. Nah, ini kita sebut dengan sudut V. Nah, secara umum ya, kalau kita kemudian menurunkan persamaan kompensator ini dengan geometri, ya, dengan ilmu geometri, ya, atau ilmu trigonometri juga, ya, maka akan kita dapatkan bahwa zero kompensator nilainya itu adalah omega n dikalikan sin gamma dibagi sin pi dikurangi theta dikurangi gamma. Ya. Ini adalah persamaan CC-nya. Sedangkan PC-nya itu adalah omega n dikalikan sin gamma plus pi, ya. V ya, V ya. Ya. Kalau ini pi, ini V ya. PHI ya, ini PHI ya. Kalau ini PI saja ya. Pi ya. V ya, ini ya. Philip ya. PHI. Kalau ini pi ya. Pisang ya, pi bisa. Ya. PC sama dengan omega n kalikan sin gamma plus V dibagi sin pi min theta V min gamma min V ya. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Contoh, ya, jika ada persamaan yang mempunyai transfer function K per S kuadrat, ya, kemudian kita inginkan sistem itu mempunyai faktor pemantapan, waktu pemantapan atau time settling kurang dari 4 detik, dan overshoot puncak atau MP itu kurang dari 20%, ya, maka ya, bagaimana kompensator yang harus kita berikan? Kita perhatikan, nilai TS sama dengan 4 per theta omega n, ya, itu harus kurang dari 4 detik. Atau theta omega n lebih besar sama dengan 1, ya. Ya. Kemudian dari situ kita akan mendapatkan, ya, persamaan SD atau titik SD. Titik SD-nya adalah ini. Ya. Titik SD-nya ini kemudian kita tarik ke sana garis, maka kita ketemukan, ya, sudutnya, ya. Tetanya adalah 0, setanya 0,45, ya. Tetanya adalah akar cos dari seta, ya. Dari sini kita lihat sudut GF itu adalah min 2 kali 117. Ya, kenapa min 2 117? Kita perhatikan. Ya. K per S kuadrat. Ya. Jadi di sini ini adalah sistemnya adalah K per S kuadrat. S kuadrat itu S-nya adalah pull. Pull-nya berarti di sini nih. Karena S kuadrat berarti di sini, di titik pusatnya berada di sini.
Nah, ini S kuadrat. Nah, kalau kemudian kita buat sudut, ya, sudut dari horizontal terhadap theta, maka adalah 117 derajat. Nah, kenapa 2? Karena S kuadrat. Karena S kuadrat, maka dia mempunyai atau harus dikalikan 2. Sehingga sudut dari GFS itu adalah min 2 kali 117 atau min 234 derajat. Sehingga V-nya adalah, berapa V-nya? V-nya adalah min 180 kurangi 234 atau 54 derajat. Nah, 54 derajat itu adalah sudut antara zero dan pul dari kompensator, yaitu ZC per PC. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, sudut ini, ya, sudut V-nya itu adalah 54 derajat. Ya, sudut antara zero dengan pul. Ya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan dengan rumus yang sudah didapatkan, itu gamanya adalah 31,5, zeta omega n sama dengan 1, untuk zeta 0,45, maka omega n 2,2, sehingga nilai ZC-nya itu kita bisa hitung dengan persamaan yang ada menjadi 1,15, PC-nya 4,3, alfanya kita cek, alfanya ternyata ZC per PC yaitu 0,268 lebih kecil 1, berarti ini memang udah pasti kompensator lead. Perhatikan ini ya, tadi yang sudah saya tekankan ya, zeta alfa sama dengan ZC per PC harus lebih kecil dari 1. Ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan transfer function dari sistem yang terkompensasi itu adalah menjadi K kalikan S plus 1,115 dibagi S kuadrat kali S plus 43. Kalau kemudian kita buat transfer function-nya menjadi ini. Ya. Dan ini sekarang melalui titik SD, yaitu titik yang kita harapkan. Ya. Ini transfer function dari sistem terkompensasi. Ya. Nah, pada titik SD itu nilai K sama 9,33. Sehingga kita dapatkan GS-nya adalah sekian, blok diagramnya menjadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan kompensator lead. Ya, yaitu kompensator di mana zeronya itu lebih dekat dengan titik pusat. Nah, realisasinya bagaimana? Realisasi kompensator lead itu kombinasi antara R dengan kapasitor, ya, di mana di sini ada R1, R2, dan C. Nah, kalau kemudian kita pilih, ya, C-nya 1 mikrofarad, ya, maka akan kita bisa dapatkan R1-nya 870 kilo ohm dan R2-nya 635 kilo ohm. Ya, itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Nah, kita lanjutkan. Ya. Contoh berikutnya, jika sebuah transfer function arah maju yaitu GFS sama dengan K dibagi S dikalikan S plus 1 kalikan S plus 4, ya, kemudian diinginkan spesifikasi di mana damping ratio atau nisbah redaman ada 0,5 dan omega n-nya sama dengan 2. Rancang kompensator lead untuk sistem tersebut. Ya. Nah, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan pertama adalah kita menentukan titik SD. Titik SD adalah dari zeta dan omega n. Ya, kita akan mendapatkan bahwa SD adalah min 1 plus minus J 1,73. Kita bikin titik di sini. Ya, ini adalah min 1 J 1,73. Ya, ini adalah titik dari SD, ya, titik yang kita harapkan. Ya.
Kemudian berapa V-nya? Ya. Sudut V itu adalah sudut antara 0 dengan pool. Ya. Itu adalah min 180 derajat dikurangi sudut dari GF. Ya. Ya, sudut dari GF berapa? Kita lihat ya, di sini. Ya, S plus 1, S plus 4. Berarti poolnya ada berapa? Kalau persamaan karakteristiknya seperti ini, poolnya ada berapa? Poolnya berapa? Ada berapa pool ini? Kalau ada transfer function K dibagi S kalikan S plus 1 kalikan S plus 4, transfer function-nya berapa? Transfer function. Pool-nya ada berapa? Pool-nya ada 3, Pak. Ada 3, berapa aja? 0, min 1, sama min 4. Ya, 0, min 1, min 4. Kita perhatikan di sini. Berarti di sini ada pool 0, min 1, dan min 4. Benar? Ya. Jadi ada 3 pool. 0, min 1, dan min 4. Terus tarik garis semua ke titik SD. Paham? Sampai di sini ada peran? Sudah paham ya? Kemudian akhirnya kita dapatkan sudut ke pool 1 itu adalah dari sini. Nah, ini 120 derajat ini. Kemudian ke pool min 1 90 derajat. Ke pool min 4 30 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut V-nya adalah min 180 derajat kurangi min 120, min 90, min 30 atau 60 derajat. Sehingga V-nya di sini adalah 60 derajat. Ya. Sudut V-nya ini adalah 60 derajat. Ya. Nah, gamanya berapa? Gamanya hitung dengan rumus yang ada, kita dapatkan 30 derajat. Ya, sudut gamanya. Ya. Sudut gamanya 30 derajat. Kemudian kita hitung ZC-nya. ZC-nya juga menggunakan rumus yang sama ya ini rumus ya di sini kan ada rumus umum ya, rumus umum dari ZC ya. Rumus ini ya. Ini rumus umum dari ZC. Ini rumus umum dari PC ya. Tarik, kita sekarang dapatkan ZC-nya adalah 2 kalikan ini sama 1, PC-nya sama 4. Kita cek ya. Kita cek ya, ZC per PC itu berapa? Kita cek alfanya. Alfanya ZC per PC sama dengan 1/4. Ya. ZC-nya 1, PC-nya 4. Jadi 1/4 lebih kecil dari 1. Berarti ini kompensator lead. Ya. Sudah benar ya, kompensator lead. Ya, kompensator lead. Ya, ini adalah sudah merupakan kompensator lead. Nah, di dalam perancangan kompensator, kalau kemudian ternyata ada Z atau 0 ya, yang berimpit dengan 0 dari sistem, kita perhatikan. Kita hitung ternyata 0-nya itu sama dengan 1 ketemunya, 0 kompensatornya. Sementara pool dari sistem itu salah satunya juga min 1 di sini. Kan pool dari sistem tadi 0, min 1, dan min 4. Sedangkan kompensatornya juga sama, sehingga berimpit. Ya. ZC-nya itu berimpit dengan salah satu pool dari sistem. Ya. Nah, ini disarankan di dalam perancangan ya, itu ZC-nya itu kompensator maksudnya 0 dari kompensator itu digeser. Ya. Karena kalau antara ZC ya, 0 kompensator dan pool dari sistem bersatu atau berimpit, maka ya secara
praktis nanti akan menyebabkan sistem itu ya menghasilkan performan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena itu digeser. Yang ZC-nya tadinya min 1, kita geser menjadi min 1,2. Ya, kenapa min 1,2 ya ini hanya ini aja, hanya di dalam perancangan bahwa kita boleh menggeser ya. Ya, kita geser ya. Nah, kenapa kita boleh geser? Karena prinsipnya yang penting adalah V-nya. Ya, sudut V-nya ini ya itu adalah harus dipertahankan 60 derajat. Kan sudut V itu kan sudut antara ZC dengan PC. Ya. Jadi yang penting 60. Ini kalau ini kan 60, kalau PC-nya di sini ZC-nya di sini kan menghasilkan 60. Ya, kalau kita geser ya, di sini menjadi min 1,2, kemudian PC-nya juga bergeser, itu juga menghasilkan V sama dengan 60 derajat. Jadi kita geser. Ya, kita geser ZC-nya menjadi min 1,2. Sehingga fungsi alihnya dari sistem yang terkompensasi menjadi ini. Kalau kita hitung KV-nya menjadi 1,84 ya. Ya. Nah, kemudian kita bisa analisis selanjutnya apakah sistem ini ya sudah memenuhi frekuensi ya, alaminya 2 ya atau belum, ya kita cek ya. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah kita perhatikan ya. Nilai KV itu akan berubah-ubah sesuai kombinasi pool dan zero kompensator. Ya. Jadi ada persoalan di dalam teknik perancangan kompensator ya, bahwa kalau kita hanya mengandalkan nilai V saja, sementara pasangan ZC dan PC itu bisa menjadi banyak. Karena kalau kita geser ya, ke kanan ke kiri ZC-nya itu akan menimbulkan kombinasi pool dan zero kompensator yang banyak. Sementara pool dan zero kompensator ini itu akan mempengaruhi nilai KV. Ya, nilai KV-nya itu akan berubah-ubah. Ya, karena itu ya, kemudian diperlukan satu metode baru. Ya. Diperlukan metode baru untuk memasukkan KV dalam proses perancangan. Sehingga penentuan kombinasi pool dan zero dari kompensator itu tidak dilakukan dengan coba-coba. Ya, ini ya. Jadi kalau di dalam perancangan ada satu hal yang masih belum sempurna, ya disempurnakan. Ya. Itu ilmu pengetahuan begitu. Jadi pada waktu awal dikembangkan perancangan teori kompensator itu, ya yang penting sudutnya saja, sudut V-nya saja. Sementara kalau sudut V-nya saja yang ditentukan, maka muncul kombinasi ZC dan PC yang sangat banyak. Nah, padahal ZC dan PC itu berpengaruh terhadap nilai KV. Nilai KV seperti yang sudah diterangkan di atas berpengaruh terhadap error steady state. Ya. Dan ini yang menjadi persoalan baru. Sehingga kemudian dikembangkan satu metode baru dalam proses perancangan kompensator itu harus mulai memperhitungkan nilai KV. Ya. Nilai KV-nya itu diperhitungkan ya, supaya tidak menjadi coba-coba yang terus-terusan ya. Jadi nilai KV-nya itu dikembangkan. Ya, nilai KV-nya itu dimasukkan, dimasukkan ke dalam perancangan ya, di dalam proses perancangan itu dimasukkan. Ya. Itulah yang kemudian akhirnya kita mengenal apa yang disebut dengan metode Warren-Ross. Ya. Metode Warren-Ross itu intinya adalah metode perancangan kompensator yang
memperhatikan KV ya, supaya kombinasi CC dan PC itu tidak dilakukan dengan coba-coba. Pembahasannya cukup panjang, saya tidak akan bahas hari ini ya, karena ini cukup panjang dan Anda perlu memahami dulu materi pada hari ini supaya pembahasan Warrendos ini menjadi pembahasan mudah dipahami ya, karena memang perancangan kompensator ini itu teoritis sekali ya, ada beberapa persamaan yang Anda harus lengkapi ya, atau Anda cari, misalkan ya, bagaimana sih mengubah spesifikasi menjadi titik SD ya, dari spesifikasi ke titik SD itu gimana caranya. Nah ini mesti harus ini ya, ini ya, ini kan spesifikasi tiba-tiba muncul titik SD-nya ini misalkan, ini gimana ya, mesti Anda harus cari hubungan antara spesifikasi dengan titik SD ya, persamaannya seperti apa ya. Nah hal seperti itu kemudian juga dari teknik perhitungan ya, teknik perhitungan Arkes trigonometri ya, bagaimana menghitung sudut dari theta ya. Theta itu kalau ketemu theta maka kita bisa menggambar theta line atau garis theta dengan rumus theta sama dengan Arkes cos theta. Ya ini juga Anda harus pahami benar. Kemudian juga Anda harus bisa memahami ini, kenapa sudut dari transfer function GFS itu menjadi min 2 kali 117. Seperti diketahui tadi S kuadrat berarti dia punya 2 pol sehingga 2 kali. Nah sudut dari titik sini ke sini adalah 117. 117 itu dari mana? 117 itu bisa dihitung dari sini. 180 dikurangi theta ya, karena theta ini kan sudut theta. Sementara ini dihitung dari sudut sini. Jadi 180 dikurangi sudut theta, itulah menjadi 117 derajat ya. Nah hal-hal yang kecil ini di dalam pembahasan perancangan kompensator ini Anda harus detailkan, termasuk juga menghitung ini secara praktis ya, menghitung sin dibagi sin dibagi sin, ini juga Anda harus ulang ya, berlatih menghitung lagi dengan cermat ya, karena nanti akan dipakai semua ya, perhitungan-perhitungan atau pemahaman trigonometri ini itu akan kita pakai terus ya. Nah ini yang penting ya. Kemudian juga ini ya, bagaimana menurunkan dari rangkaian ini sehingga kok ketemunya seperti ini, sehingga kalau C-nya 1 mikrofarad, R1, R2-nya kenapa jadi nilainya seperti ini. Ini juga perlu dihitung ya, perlu dilatih ya, untuk memperinci ya, menghitung ulang ya. Karena ini sifatnya adalah diktat ya, diktat itu biasanya memang tidak terlalu lengkap ya, jadi ini memang perlu didetailkan oleh mahasiswa ya, bagaimana menghitung itu. Nah baru insya Allah nanti minggu depan ya kita bisa lanjutkan dengan metode Warrendos itu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Silakan. Tidak ada?
Baik, kalau tidak ada untuk hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.